Udah. Tiga. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat memulai diskusi pada malam hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Amin Solat sebagai moderator dan yang beranggotakan yang pertama Galwain Sitorus dengan NIM 21073062, kemudian Afdian Wamin Jikri 21073084, dan yang kemudiannya Randy Riano 21073075. Baiklah, tidak panjang lebar, marilah kita masuk ke bahan yang pertama. Pemateri satu ialah saya sendiri, dan materi diskusi kami yang berjudul pengapian transistor ESA dan IIA. Baiklah, yang pertama Electronics Part Advance. Electronics Part Advance atau yang lebih dikenal dengan ESA adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi elektronik control unit atau ESU untuk menentukan waktu pengapian dari waktu yang optimal dalam memori sesuai dengan kondisi mesin. ESU kemudian mengirimkan sinyal ke igniter atau pneumatik. Waktu pengapian yang optimal biasanya ditentukan dengan kecepatan mesin dan massa tekanan udara pada manifold. Yang selanjutnya sensor posisi. Yang selanjutnya komponen ESA yang pertama ialah sensor posisi crankshaft atau CLNE yang berfungsi untuk mendeteksi sudut engkol dan juga kecepatan mesin. Sensor tekanan manifold atau lebih dikenal sebagai manifold absolute pressure sensor atau MAP sensor. Fungsinya untuk mendeteksi sudut engkol serta kecepatan mesin. Yang selanjutnya ialah sensor suhu air pendingin atau water temperature sensor WTS berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur suhu air pendingin. Sinyal yang kemudian ialah sinyal ketukan atau knocking sensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya ketukan pada mesin. Selanjutnya oksigen sensor yang berfungsi untuk menghitung konsentrasi gas oksigen pada gas buang kendaraan. Yang keenam ialah throttle position sensor atau TPS yang berfungsi untuk mendeteksi putaran ideal pada mesin. Dan yang ketujuh ialah igniter atau pneumatik yang berfungsi untuk merespons sinyal IGT yang di-output oleh ESU untuk memberikan tegangan kepada kumparan pengapian secara sewaktu-waktu. Igniter juga mengirimkan sinyal konfirmasi pengapian kepada ESU. Dan yang terakhir ialah ESU. ESU berfungsi juga menerima sinyal dari sensor kemudian mengolah sinyal tadi untuk menghitung waktu pengapian sesuai kondisi mesin dan mengirim sinyal ke pneumatik. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami ialah Abdian. Pada Abdian dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada sinyal IGT dan IGF. Sinyal IGT bekerja sebagai berikut. ECU menghitung waktu pengapian sesuai dengan sinyal dari berbagai sensor dan mengirim sinyal IGT ke pneumatik atau igniter. Sinyal IGT diset ke on segera sebelum waktu pengapian yang dihitung ECU lalu dimatikan. Ketika sinyal IGT dimatikan, busi akan memantikan bunga api. Dan sinyal IGF bekerja sebagai berikut. Igniter mengirimkan sinyal ke SCU dengan memakai gaya counter elektromotif yang dihasilkan ketika arus primer ke kumparan diputus. Saat ECU menerima sinyal IGF, maka ECU menentukan bahwa pengapian telah terjadi walaupun bisa jadi tidak ada pemantikan api. Ketika ECU tidak mendapatkan sinyal IGF, maka fungsi diagnosis bekerja dan DTC disimpan pada ECU, serta fungsi dari failsafe bekerja dan menghentikan injeksi bahan bakar.
Pada dasarnya, ECU menentukan waktu pengapian berdasarkan pada sinyal dan dari sensor-sensor pada mesin. Ketika waktu pengapian sudah ditentukan, maka ECU akan mengirim sinyal IGT ke igniter atau pematik. Nah, ketika sinyal IGT yang dikirim ke igniter itu on, maka arus primer akan mengalir menuju kumparan pengapian. Sedangkan ketika IGT mati, maka arus primer juga terputus. Di saat yang sama, sinyal IGT dikirim ke ECU. Pada saat ini, rangkaian pengapian utama yang dipakai adalah DIS atau Direct Ignition System. ECU akan mendistribusikan arus tegangan tinggi tersebut ke silinder dengan jalan mengirim tiap sinyal IGT ke igniter dengan urutan pengapian. Baik, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, yaitu Randy Riano. Pada Randy dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu distributor tipe sirkuit pengapian. Sistem yang memakai distributor untuk mengirimkan arus tegangan tinggi adalah sistem yang memakai distributor untuk mengirimkan arus tegangan tinggi ke busi. Distributor ini melakukan kontrol yang sama dengan disk, akan tetapi karena hanya ada satu igniter dan kumparan pengapian saja, maka hanya ada satu IGT dan IGF pada outputnya. Sistem pengapian 2A IIA atau Integrated Ignition Assembly. Sistem pengapian IIA adalah sistem pengapian full transistor dengan keunggulan secara konstruksi. Koil pengapian terletak di dalam distributor. Sistem pengapian digunakan pada motor bensin untuk membakar campuran udara dan bensin agar menghasilkan pembakaran yang optimal. Sistem pengapian ini menggunakan sistem pengapian full transistor. Hanya saja keunggulannya adalah koil pengapian disatukan di dalam distributor sehingga dari segi konstruksi lebih kompak dan praktis. Sistem pengapian full transistor yang dikembangkan untuk menghapuskan perlunya pemeliharaan berkala seperti pada sistem pengapian konvensional yang pada akhirnya mengurangi biaya pemeliharaan bagi pemakai. Pada sistem pengapian transistor, sinyal generator dipasang di dalam distributor untuk menggantikan breakpoint dan cam. Sinyal generator membangkitkan tegangan untuk mengaktifkan transistor pada igniter untuk memutuskan arus primer pada koil pengapian. Sedang pada IA, koil pengapian terletak di dalam distributor sehingga lebih praktis dan kompak. Nah, komponen sistem pengapian IA baterai. Baterai adalah sebuah elemen kimia yang bekerja sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan arus listrik. Dalam sistem ini, baterai berfungsi sebagai penyuplai arus baik ke koil pengapian maupun ke igniter untuk mengaktifkan power transistor. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Randy Rano yang telah membacakan materinya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Michael Wensitorus untuk membacakan materi selanjutnya. Pada Michael dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu komponen sistem pengapian baterai. Yaitu yang pertama distributor, yaitu adalah komponen yang vital dalam sistem ini. Di dalam distributor sistem ini terdapat beberapa komponen yang membedakan sistem IEI. Ini adalah koil pengapian yang terletak dalam distributor. Yang kedua, rotor koil berfungsi mendistribusi arus listrik dengan tegangan tinggi yang dihasilkan koil pengapian ke masing-masing silinder sesuai firing order atau urutan pelayanan. Yang ketiga, igniter adalah sebuah dektor yang terdiri dari dektor yang berfungsi menerima sinyal dari sinyal generator, amplifier yang berfungsi untuk mengutamakan sinyal tersebut, dan power transistor yang memutus dan menghubungkan arus primer pada koil pengapian sesuai sinyal yang diterima dari sinyal rotor. Yang keempat yaitu centrifugal
advancer, yaitu berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai putaran mesin, yaitu saat putaran mesin naik maka sinus akan menggeser base plate untuk memajukan saat pengapian. Yang kelima yaitu vacuum advancer, yaitu berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai beban mesin, yaitu saat kevakuuman dalam karburator naik maka tekanan dalam diagram bertambah dan menekan spring serta kolektor rod sehingga akan menggeser base plate untuk memajukan saat pengapian. Yang keenam yaitu coil pengapian. Coil pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan tinggi dari 12 volt menjadi 12 kAp agar mampu menjadi percikan bunga api pada elektroda busi. Yang ketujuh yaitu kondensor. Kondensor tegangan tinggi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik tegangan tinggi dari distributor ke busi. Yang ke-8 yaitu kondensor berfungsi untuk menyimpan sementara arus listrik kumparan primer pada saat terjadinya slip induction sewaktu terjadinya pemutusan arus primer. Yang ke-9 yaitu busi. Busi berfungsi untuk membuat loncatan bunga api dari tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil pengapian. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Michael Wensitorus yang telah membacakan materinya. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sebagai moderator, saya minta maaf atas segala kekurangan. Demikianlah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.